Di sebuah kota kecil, di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang semakin sulit, berdiri sebuah percetakan tua milik seorang pria bernama Pak Rudi. Dahulu, bisnisnya pernah berjaya. Mesin-mesin mencetak ribuan pesanan setiap bulan. Pelanggan datang silih berganti, dan karyawan-karyawannya bekerja dengan penuh semangat. Saat itu, Pak Rudi adalah seorang bos yang dihormati, atau setidaknya dia berpikir begitu. Namun, waktu adalah musuh yang tak bisa ditaklukkan. Kini, ruangan percetakan itu terasa lebih sunyi. Mesin-mesin tua sering mogok, pesanan semakin jarang masuk, dan di atas meja Pak Rudi, tumpukan tagihan semakin tinggi. Dia duduk di kursinya dengan wajah muram, menatap angka-angka merah di laporan keuangan. Sudah berbulan-bulan dia kesulitan membayar gaji karyawan tepat waktu. Kadang dia harus memotong tanpa pemberitahuan. Kadang dia harus menunda tanpa kepastian. Hatinya terasa seperti dihimpit batu. Dia tahu karyawan-karyawannya mulai tidak percaya padanya. Tatapan mereka berubah. Dulu mereka menyapanya dengan hormat. Kini mereka hanya sekadar mengangguk. Bahkan beberapa tidak mau menatap matanya sama sekali. Tapi bagaimana? Bagaimana dia bisa membayar mereka kalau uang di rekeningnya tidak cukup? Siang itu, Sari, kasir toko, mengetuk pintu kantornya dengan wajah ragu. "Pak, maaf mengganggu, saya cuma mau tanya, gaji bulan ini kapan cair?" Pak Rudi tersentak. Pertanyaan itu bagaikan pisau yang menyayat batinnya. Dengan gugup, dia tersenyum kecil. "Sabar ya, Sar. Mungkin telat beberapa hari. Aku lagi cari cara." Sari menghela nafas panjang, lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Iya, Pak. Saya sabar kok. Kayak bulan lalu, kan?" Pak Rudi terdiam. Dia tahu apa maksud Sari. Bulan lalu, gaji juga telat. Bulan sebelumnya juga. Dan dia tidak bisa memberikan kepastian. Setelah Sari keluar, tubuhnya terasa lemas. Dia menyandarkan kepalanya ke kursi, menatap langit-langit dengan mata basah. Dia tidak ingin begini. Dia tidak ingin menjadi bos yang buruk. Tapi dunia tidak peduli dengan niat baik. Dunia hanya melihat hasil. Dan yang terlihat sekarang adalah seorang bos yang mulai kehilangan kuasanya. Bagian 2. Permainan dimulai. Hari itu, Pak Rudi duduk di kantornya dengan wajah letih. Matanya menatap kalender di dinding tanggal gajian. Tapi seperti bulan-bulan sebelumnya, uang di rekeningnya tidak cukup untuk membayar semua karyawan. Dia menarik napas panjang, mencoba mencari solusi, memotong gaji, menunda lagi. Dia tahu betul bahwa keputusan itu akan membuat karyawan semakin tidak percaya padanya. Tapi apa boleh buat, usahanya sedang sekarat. Sementara itu, di luar ruangannya, para karyawan sudah berkumpul, berbisik-bisik dengan wajah penuh keluhan. "Gaji telat lagi, ya?" ujar Budi, kepala gudang, sambil menyilangkan tangan di dada. "Bukan cuma telat," sahut Sari, si kasir, dengan nada tajam. "Kemarin bulan lalu gajiku dipotong tanpa alasan jelas. Pas kutanya, Pak Rudi cuma bilang bisnis sedang susah. Aku ini kerja banting tulang. Tapi yang rugi malah aku." Andi, kepala produksi, hanya terkekeh pelan. "Sudahlah, kalian tahu sendiri kan? Bos kita itu terlalu lemah, gampang dikibuli. Selama ini aku sudah sering main belakang, tapi dia nggak pernah benar-benar berani ambil tindakan." Sari mengangkat alis. "Main belakang gimana?" Andi menyeringai. "Aku sering ambil tinta dan kertas lebih dari yang diperlukan. Sisanya aku jual sendiri, lumayan buat tambahan." Pak Rudi mana ngerti, dia nggak pernah benar-benar ngecek stok. Budi tertawa kecil. "Kalau gitu, aku juga harus mulai pintar-pintar. Laporan stok barang bisa kumanipulasi. Barang yang sebenarnya nggak ada, kucatat seolah-olah dibeli. Toh, dia pasti percaya-percaya aja." Sari tersenyum sinis. "Kalau begitu, aku juga punya cara. Setiap transaksi di kasir, aku bulatkan ke atas, tapi laporannya tetap harga asli. Selisihnya, ya masuk kantong." Mereka semua tertawa kecil. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa takut. Mereka merasa ini adalah bentuk keadilan. Pak Rudi sudah menzalimi mereka dengan menahan hak mereka. Jadi mereka membalas dengan cara mereka sendiri. Di dalam ruangannya, Pak Rudi meremas rambutnya sendiri. Hatinya terasa perih,
seperti ditusuk sembilu. Dia tahu anak buahnya tidak lagi menghormatinya. Dia tahu mereka mulai mencuri, mulai mempermainkannya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia ingin marah, dia ingin berteriak. Tapi bayangan kehilangan karyawan-karyawannya membuatnya gemetar. Kalau mereka pergi, siapa yang akan menjalankan mesin cetak? Siapa yang akan mengurus gudang? Siapa yang akan melayani pelanggan? Dia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Mereka pasti masih menghormatiku. Mereka hanya kesal karena gaji mereka tidak lancar. Tapi saat dia keluar dari ruangannya, kenyataan menamparnya lebih keras dari dugaan. Dia melihat Andi bersantai di ruang produksi, tertawa-tawa dengan pekerja lain. Tidak ada ketegangan, tidak ada beban. Seolah-olah mereka semua lupa bahwa mereka bekerja untuknya. Dia melihat Budi mengobrol di gudang. Sesekali menulis sesuatu di buku catatan dengan santai, tanpa peduli apakah yang dia catat itu benar atau tidak. Dan dia melihat Sari di kasir, melayani pelanggan dengan senyum manis. Tapi di bawah meja, ada uang yang dengan cekatan dia selipkan ke dalam tasnya sendiri. Pak Rudi menelan ludah. Dia ingin menegur mereka. Dia ingin menanyakan semua kecurangannya. Tapi kakinya terasa berat, dadanya sesak. Karena dia tahu mereka tidak takut padanya. Dia bisa menegur, dia bisa mengeluh. Tapi pada akhirnya mereka tetap akan melakukan hal yang sama. Karena selama ini dia tak pernah bisa benar-benar bertindak. Dan yang lebih menyakitkan, di dalam hati kecilnya, dia tahu dia sudah kehilangan kendali atas usahanya sendiri. Bagian 3. Furhat yang tiada henti. Malam itu, Pak Rudi duduk sendirian di warung kopi langganannya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di depannya, secangkir kopi hitam mengepul, tapi dia tak kunjung menyeruputnya. Matanya kosong, pikirannya berputar-putar seperti benang kusut yang tak tahu di mana ujungnya. Di seberang meja, Bang Udin, pemilik warung kopi itu, sedang mengelap meja dengan santai. Dia sudah terlalu sering melihat Pak Rudi datang dengan wajah muram seperti ini. Dan dia tahu, sebentar lagi, curhatan panjang akan dimulai. Bang, suara Pak Rudi pelan, hampir seperti bisikan, aku ini bos atau orang bodoh? Sih, Bang Udin mengangkat alisnya. Kenapa lagi, Pak Rudi? Pak Rudi menarik napas panjang sebelum akhirnya bercerita tentang Andi yang mengganti tinta dengan barang murahan, tentang Budi yang sering mencatat barang fiktif, tentang Sari yang menggelapkan uang kasir. Semua itu sudah dia ketahui sejak lama, tapi entah kenapa, dia tak pernah bisa berbuat apa-apa. Aku ini tahu, Bang, aku tahu mereka menipuku. Aku tahu mereka mempermainkanku, tapi aku juga tahu, aku nggak bisa kehilangan mereka. Suaranya bergetar, seperti seseorang yang terjebak di dalam jebakan yang dia buat sendiri. Bang Udin menghela napas. Pak, kalau Bapak tahu mereka nipu, kenapa nggak langsung pecat aja? Pak Rudi tertawa kecil, getir. Kalau aku pecat mereka, siapa yang kerja? Gaji mereka memang sering telat. Kadang aku potong juga tanpa alasan yang jelas. Aku ini bos yang buruk. Bang, aku tahu mereka nggak puas. Aku tahu mereka kesal. Makanya mereka balas dendam dengan cara mereka sendiri. Jadi Bapak biarin aja. Pak Rudi menatap kosong ke jalanan yang masih basah. Aku ini lemah, Bang. Beberapa pelanggan lain yang duduk di warung itu ikut mendengar percakapan mereka. Ada yang menggeleng, ada yang tertawa kecil. Mereka sudah sering mendengar kisah Pak Rudi yang selalu mengeluh tentang anak buahnya. Tapi anehnya, dia tak pernah benar-benar mengambil tindakan. Seorang pria tua yang duduk tak jauh dari sana akhirnya ikut bicara. Kau ini bos, Rudi. Kalau kau terus membiarkan mereka, lama-lama mereka yang akan mengusirmu dari usahamu sendiri. Pak Rudi menunduk. Dalam hati, dia tahu pria tua itu benar. Tapi apa dia bisa benar-benar melakukan sesuatu? Malam semakin larut. Pak Rudi akhirnya menyeruput kopinya yang sudah dingin. Besok, dia akan kembali ke kantornya, bertemu dengan karyawannya yang masih akan tetap mempermainkannya. Dia akan tetap mengeluh, tetap curhat, tetap berpikir ingin bertindak. Tapi pada akhirnya, dia akan tetap diam. Dan siklus ini akan terus berulang, lagi, dan lagi. Bagian 4.
siklus yang tak pernah berhenti. Hari itu hujan turun deras. Langit gelap seolah ikut meratapi nasib Pak Rudi yang semakin terpuruk. Dia duduk di dalam kantornya, menatap lembaran laporan keuangan yang penuh angka merah. Hutang semakin menumpuk, dan kini ada masalah baru. Seorang pelanggan besar datang dengan wajah merah padam. Pak Sarman, pelanggan setianya, melemparkan beberapa lembar hasil cetakan ke meja dengan kasar. "Ini apa, Pak Rudi?" "Saya pesan brosur 1000 lembar. Warnanya harusnya merah cerah, tapi yang saya terima malah merah pudar dan ada bercak-bercak hitam." Pak Rudi menelan ludah. Dia mengambil selembar brosur itu dan mengamatinya. Memang benar hasil cetakan itu jauh dari standar kualitas yang biasa mereka berikan. "Ini pasti ada kesalahan, Pak Sarman. Saya akan cek dulu," katanya, mencoba tetap tenang. "Tidak ada cek-cek lagi. Saya sudah bayar lunas dan sekarang saya rugi besar. Kalau tidak ada kompensasi, saya akan menuntut." Jantung Pak Rudi berdegup kencang. Usahanya tidak akan sanggup membayar tuntutan apapun. Dengan tangan gemetar, dia langsung menuju ruang produksi, mencari Andi, kepala bagian cetak. Andi sedang duduk santai, mengobrol dengan karyawan lain sambil menyeruput kopi. Begitu melihat Pak Rudi datang dengan wajah tegang, dia mengangkat alis. "Kenapa, Pak?" Pak Rudi melemparkan brosur itu ke hadapan Andi. "Ini kerjaanmu. Kenapa kualitasnya seburuk ini?" Andi mengangkat brosur itu, menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Oh, ini, ya, Pak. Mungkin tintanya kurang bagus." "Tintanya kurang bagus." Suara Pak Rudi meninggi. "Aku belikan tinta asli. Kenapa hasilnya bisa seburuk ini?" Andi menarik napas panjang, lalu mengusap tengkuknya. "Begini, Pak, sebenarnya saya pakai tinta yang lain. Soalnya tinta asli mahal, dan kita juga sering telat digaji. Jadi ya, saya akali sedikit." Pak Rudi merasa kepalanya berputar. "Kau mengganti tinta asli dengan yang palsu?" Andi mengangkat bahu. "Ya, kalau pakai yang asli, untung kita makin tipis. Lagi pula, selama ini pelanggan tidak ada yang komplain, kan? Baru sekarang saja ada masalah." Baru sekarang, Pak Rudi hampir tidak bisa menahan emosinya. "Kau sadar tidak ini bisa menghancurkan usahaku? Aku bisa dituntut." Andi tetap tenang, malah menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Pak, jujur saja, usaha Bapak ini memang sudah hampir mati. Tanpa saya, Bapak kira siapa yang mau kerja di sini dengan gaji yang tidak jelas? Kalau saya keluar, siapa yang mau urus produksi?" Pak Rudi terdiam. Perkataan Andi menusuk tepat ke jantungnya. "Kalau aku pecat dia, siapa yang akan menggantikannya?" Sama seperti semua masalah sebelumnya, jawabannya selalu buntu. Andi tidak takut kehilangan pekerjaan, karena dia tahu Pak Rudi terlalu lemah untuk memecatnya. Lagi pula, Andi sudah cukup pintar menyisihkan sedikit keuntungan dari hasil modifikasi bahan-bahan produksi. Pak Rudi berjalan lunglai kembali ke kantornya. Dari balik jendela, dia bisa melihat karyawannya yang lain masih bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi dia tahu betul, di balik setiap senyuman mereka, ada kebohongan yang siap meledak kapan saja. Saat itu juga, dia ingin menangis. Bukan hanya karena usahanya berada di ujung tanduk, tapi karena dia sadar dia bukanlah bos. Dia hanyalah boneka yang dimainkan oleh karyawannya sendiri. Malam itu, seperti biasa, dia pergi ke warung kopi dan menceritakan semuanya kepada teman-temannya. "Aku ini bos atau badut, ya?" katanya dengan senyum getir. Temannya hanya menghela napas. "Kalau kau tahu mereka menipumu, kenapa tidak kau pecat saja?" Pak Rudi menggeleng pelan, lalu menatap gelas kopinya yang sudah hampir kosong. "Kalau aku pecat mereka, siapa yang akan kerja? Aku ini butuh mereka." Tidak ada yang menjawab. Mereka semua tahu, besok dan besoknya lagi, cerita ini akan terulang. Seperti roda yang terus berputar. Seperti ombak yang terus menghantam pantai dan seperti Pak Rudi yang akan terus tertipu lagi dan lagi. Tamat.